زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله تعالى بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي حفظكم الله جميعا. Insyaallah di hari ini tanggal 16 Rabiul Awal tahun 1446 Hijriah kita akan memulai membahas Kitab Tauhid yang membahas tentang hak Allah yang paling utama yang harus ditunaikan oleh manusia di dalam kehidupan dunia ini. Manusia yang hidup di dunia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka bukan tanpa maksud dan tujuan. Allah menciptakan manusia bukan hanya untuk Allah bermain-main. Bukan hanya untuk Allah kurang kerjaan. Enggak. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk ini untuk satu tujuan yang besar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun membantah tuduhan orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah menciptakan manusia ini tanpa tujuan, hanya untuk bermain-main, tidak ada maksud. Kata Allah, "Afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilayna la turja'un." Fata'ala Allahul Malikul Haqq. Apakah kalian menyangka, wahai manusia, bahwasanya kami menciptakan kalian hanya untuk bermain-main saja? Maksudnya Allah nggak ada kerjaan menciptakan kalian untuk sesuatu yang tidak ada maksudnya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fata'ala Allahul Malikul Haqq." Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari tuduhan mereka semua akan hal tersebut. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia ini dengan tujuan yang besar, yaitu untuk mendedikasikan hidup mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menggunakan segala apa yang diberikan kepada mereka untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di akhir surat Al-Dhariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Dan yang dimaksud dengan ibadah itu adalah setiap ucapan atau perbuatan yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu yang nampak maupun yang tidak nampak.
Maka inilah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, yaitu untuk beribadah kepada manusia, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah di dalam peribadahan. Namun manusia, Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka datang ke muka bumi ini tidak mengetahui bagaimana cara beribadah kepada Allah. Apakah ada manusia yang terlahir di muka bumi ini tiba-tiba dia langsung mengetahui bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara puasa dan seterusnya? Enggak. Bahkan anak bayi yang kita saksikan yang baru lahir misalnya 6 bulan, 7 bulan mulai bisa merangkak. Anak bayi ini ketika ia mendapati di depannya diberi pilihan ada coklat atau mungkin batu, kerikil, potensi untuk dia mengambil coklat atau mengambil batu kerikil sama. Karena dia datang ke dunia ini dalam keadaan tidak mengetahui apapun, jahil. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an." Dialah Allah yang mengizinkan kalian terlahir dari rahim-rahim ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apapun. Perhatikan di sini, Allah menciptakan kita tujuannya untuk beribadah kepadanya, untuk melakukan perbuatan atau ucapan yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Perbuatan dan ucapan ini yang akan mengantarkan kita kepada ridha Allah. Tapi di sisi lain, kita datang di muka bumi ini dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Berarti ini menuntut kita satu jalan agar kita bisa mengetahui bagaimana cara beribadah kepada Allah, yaitu dengan belajar. Maka seorang tidak mungkin bisa merealisasikan tujuan hidupnya beribadah kepada Allah kecuali setelah dia belajar. Dan inilah diantara hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat pertama dari Al-Quran adalah firman Allah, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Kita diperintah untuk membaca, kita diperintah untuk membuka wawasan, kita diperintah untuk menggali tentang hal-hal yang berkaitan baik itu tujuan manusia diciptakan di muka bumi ini ataupun perkara-perkara untuk kita bisa survive hidup di muka bumi ini. Semuanya kita dituntut untuk belajar. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di hari ini adalah hari perdana kita membahas kitab ini, mempelajari apa itu tauhid, mempelajari perkara yang paling besar yang merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib ditunaikan oleh manusia. Dan tauhid ini sebagian orang yang tidak mempelajari sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran atau disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, di antara mereka banyak yang keliru bahkan menyimpang di dalam pengamalan tauhid. Di antara mereka ada yang keliru bahkan menyimpang di dalam merealisasikan tauhid ini. Ada mereka yang ekstrim, ada mereka yang tidak mau tahu. Maka disinilah pentingnya seorang muslim ketika ia mengetahui banyak orang yang menyimpang, banyak orang yang keliru, yang salah. Agar dia tidak keliru dan menyimpang, maka dia harus belajar tentang tauhid yang benar. Sebagaimana ucapan seorang penyair, "Araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqih."
Wa man lam ya'rifis syarra minal khairi yaqa' fih. Aku mempelajari tentang kejelekan dan keburukan itu bukan untuk melakukannya, tapi untuk menghindari dan menjauhinya. Karena siapa saja yang ketika dia tidak mengetahui mana keburukan, mana kebaikan, maka potensi untuk terjatuh kepada keburukan sama dengan ketika ia melakukan kebaikan. Begitu juga seorang yang tidak bisa membedakan mana syirik, mana tauhid, maka potensi dia terjatuh ke dalam kesyirikan sangat besar. Bahkan di dalam hadis Ma'qil bin Yasar, Nabi SAW mengatakan kepada Abu Bakar, la syirku fi ummati akhfa min dabibin namlati sauda fi lailati dhalma. Kata Nabi SAW, kesyirikan yang terjadi di tengah-tengah umatku ini, wahai Abu Bakar, itu bagaikan tapak semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap. Sangat-sangat samar. Sehingga tidak heran begitu samarnya syirik ini pernah terjadi pada orang yang tidak menyadari itu kesyirikan di zaman yang paling mulia, yaitu di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis Imran bin Husain, Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat melihat seseorang memakai gelang dari benang. Rasulullah melihat seorang memakai gelang dari benang atau watar, senar. Gelang dari senar. Lalu Rasulullah bertanya kepada sahabat ini, "Ma hadhihi?" Apa yang engkau pakai ini? Kata sahabat tadi, "Minal wahinah ya Rasulullah." Aku sengaja pakai ini wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena aku sedang demam dan gelang ini akan meringankan demamku atau menyembuhkannya. Ini keyakinan sahabat tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahna." Cabut, lepas dan buang gelangmu ini. Karena hal seperti ini tidak akan menambahkan, tidak akan memberikan sesuatu bagimu melainkan hanya kelemahan saja. Artinya engkau semakin lemah. Wa innaka law mutta wa hiya 'alaik ma aflahta abadan. Dan kalau seandainya engkau meninggal dalam keadaan gelang ini masih berada di tanganmu, niscaya engkau tidak akan selamat selama-lamanya. Karena itu adalah kesyirikan. Dan Allah tidak mengampuni dosa syirik. Padahal ini ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidup di tengah-tengah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyaksikan wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata yang namanya kesyirikan ini sesuatu keburukan yang seorang kalau tidak mempelajarinya dengan baik, maka dikhawatirkan dia terjatuh ke dalam kesyirikan dalam keadaan tidak menyadarinya. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar, maka ucapkanlah agar kalian terhindar dari syirik ini, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui, aku khawatir terjatuh ke dalamnya, dan aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku tidak ketahui. Maka inilah seorang muslim kenapa ia harus duduk di majelis ilmu, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tauhid, tentang syirik, karena memang perkara ini bukan perkara main-main. Yang menentukan seorang selamat di akhirat kelak adalah tauhidnya. Yang menentukan amalan seseorang diterima atau tidak adalah tauhidnya. Walaupun seorang sejak lahir ia sudah
berusaha di atas ketaatan. Dan ketika masuk usia, dia sudah berakal, dia sudah mulai sholat, dia mulai berpuasa, dia membayar zakat, dia menunaikan umrah setiap bulan, atau menaik haji setiap tahun. Semua amalan ini ia lakukan sampai usianya 60 tahun misalnya, 70 tahun. Kalau dia melakukan satu kesyirikan saja, walaupun di akhir hayatnya, maka semua amalan yang ia lakukan tadi terhapus. Tidak ada nilainya sama sekali. Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan juga nabi-nabi sebelummu, bahwasanya kalau engkau melakukan kesyirikan satu saja, niscaya seluruh amalanmu akan terhapus, akan gugur, dan engkau akan menjadi orang yang merugi. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Nabi Ibrahim, kemudian Nabi keturunannya Ismail, Ishaq, Yaqub, Musa, Isa, Ilyas, Al-Yasa, Yunus, Lut. Setelah nabi-nabi ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am, kata Allah, "Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Mereka itulah orang-orang yang Allah berikan hidayah, para nabi dan rasul. Allah berikan hidayah kepada mereka. Kata Allah, kalau seandainya mereka melakukan kesyirikan satu saja, para nabi ini niscaya akan terhapus seluruh amalan yang mereka lakukan. Dan ini mustahil nabi melakukan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala tutup hal tersebut, tidak mungkin. Tapi kenapa ayat ini disebutkan? Kalau seandainya para nabi dan rasul tadi melakukan kesyirikan, niscaya terhapus semua amalannya. Ini qiyas babi aula. Artinya kalau nabi saja, orang-orang pilihan Allah yang amalan mereka luar biasa, kalau mereka melakukan kesyirikan, maka terhapus seluruh amalan mereka. Maka orang-orang yang derajatnya di bawah para nabi dan rasul lebih akan mereka akan lebih terhapus amalannya dibanding para nabi dan rasul. Adapun para nabi dan rasul tidak mungkin mereka melakukan kesyirikan, karena Allah berfirman di dalam surat Al-An'am, "Wallahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah." Dan Allah mengetahui kemana, kepada siapa ia berikan risalahnya, wahyunya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wallahu ya'asimuka minan nas." Allah yang menjagamu dari manusia. Allah yang memaksumkanmu, melindungimu. Maka para nabi dan rasul tidak mungkin melakukan kesyirikan. Karena ilmu Allah sudah mendahului bahwasanya nabi dan rasul pilihannya ini tidak mungkin melakukan kesyirikan, tidak akan melakukan kesyirikan di sepanjang umur mereka. Tapi ini menunjukkan bahwasanya kesyirikan itu tidak pandang kedudukan, mau dia nabi atau keturunan nabi atau yang mengaku keturunan nabi. Apalagi nasabnya diperselisihkan. Kalau mereka melakukan kesyirikan, maka tidak akan bermanfaat sama sekali. Nasab, harta, kedudukan, strata sosial nggak akan bermanfaat. Dan kesyirikan ini sangat banyak bentuknya, sangat banyak macamnya, yang kalau seorang tidak mempelajarinya, seperti ucapan penyair tadi, siapa saja yang tidak mengetahui mana keburukan dari kebaikan, dikhawatirkan ia akan terjatuh ke dalam keburukan dalam keadaan ia tidak menyadarinya, wal'iyadzubillah. Baik. Maka hari ini insyaallah ta'ala adalah perdana kita akan mempelajari Kitab Tauhid,
alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, yang mana kitab tauhid ini merupakan hak Allah yang wajib ditunaikan oleh setiap hamba. Jadi hak Allah terhadap hamba itu bertingkat-tingkat. Ada yang paling tinggi yang harus diprioritaskan dan ada yang di bawahnya. Hak Allah yang paling tinggi dan ini yang paling besar adalah seorang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Seorang tidak boleh menyerahkan ibadah ini kepada selain Allah. Kita akan bahas nanti insyaallah ta'ala. Sebagaimana ucapan penulis, dan kitab ini judulnya Kitab Tauhid, ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Kita tidak bahas biografi dari penulisnya lebih detail karena beliau sudah ma'ruf. Beliau memiliki banyak kitab seperti Al-Usulul Thalatha, Al-Qawaidul Arba' yang di majelis-majelis kita biasa diajarkan, walhamdulillah. Kitab Tauhid, kata penulis, wa qawlillahi ta'ala, kita akan mempelajari yang akan kita sering temukan dari kitab ini, yaitu manhaj, metode penulis di dalam memaparkan pesan di dalam kitabnya ini. Jadi penulis ini, beliau membuat judul-judul bab. Judul-judul ini seperti sebuah kesimpulan hukum. Seperti sebuah kesimpulan hukum. Nanti kita akan bahas misalnya, babu man haqqaqa tauhida dakhalal jannata bighairi hisabin wala adab. Bab siapa saja yang benar-benar merealisasikan tauhid dalam kehidupannya, maka dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini adalah sebuah kesimpulan hukum, bahwasanya siapa yang bisa mengamalkan tauhid dalam kehidupannya, dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini adalah sebuah hukum. Ini manhaj atau metode penulis, yaitu ketika dia membawakan sebuah bab, ini adalah kesimpulan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang akan dibawakan pada bab tersebut. Dan ini adalah metode dan manhaj Al-Imamul Bukhari rahimahullah di dalam kitabnya Sahihul Bukhari. Al-Imamul Bukhari membawakan bab-bab yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari, yang mana bab-bab ini adalah kesimpulan hukum yang diambil dari hadis-hadis yang akan dibawakan dari bab tersebut. Contohnya misalnya di dalam Sahih Bukhari, dalam Kitabul Iman, bab minad dini al-firaru minal fitan. Al-Imamul Bukhari membawakan satu bab dalam Kitabul Iman, judulnya bab di antara indikator keimanan seseorang ketika dia berlari dari fitnah. Ketika indikator dari kuatnya dan bagusnya keimanan seseorang ketika dia menjauh dan berlari dari fitnah. Ini adalah bab kesimpulan. Lalu Al-Imamul Bukhari membawakan dari mana dia mengambil dasar kesimpulan tersebut. Beliau bawakan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushiku an yakuna khayra malil muslim ghanamun yatba'u biha sya'afal jibali wa mawaqi'al qatar yafirru bidinihi minal fitan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hampir saja datang waktunya fitnah yang banyak yang membuat harta terbaik seorang muslim itu adalah kambing-kambing yang ia gembalakan di bukit-bukit atau di lembah. Yang mana bukit-bukit dan lembah ini jauh dari peradaban perkotaan. Kenapa ia melakukan hal tersebut? Karena ia berlari dari segala macam fitnah, ia menjauh dari segala macam hiruk pikuk
perkotaan yang di dalamnya banyak kedustaan, banyak khianat, dan lain-lain, banyak bid'ah, syirik, ia menjauh dalam rangka menjaga agamanya. Maka ini manhaj Al-Imamul Bukhari di dalam menulis kitab Sahih Al-Bukhari. Begitu juga Syekh Muhammad di dalam kitab Tauhid, beliau juga menempuh metode seperti Al-Imamul Bukhari ini, yaitu menyebutkan judul bab, yang mana judul bab ini adalah kesimpulan dari ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis yang akan dibawakan oleh penulis pada bab tersebut. Kitab Tauhid. Kata penulis, inilah kitab At-Tauhid. Wa qawlillahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalil pertama yang beliau bawakan adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan bahwasanya makna ya'budun ay yuwahhidun. Makna untuk beribadah kepadaku yaitu mentauhidkan dan mengesakanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus pahami juga di sini bahwasanya makna beribadah kepada Allah, itu bukan cuma sholat, bukan cuma puasa. Ini bagian dari ibadah. Tapi berbakti kepada kedua orang tua, ini juga ibadah. Taat kepada pemimpin dalam perkara yang ma'ruf bukan maksiat, ini juga ibadah. Begitu juga membantu saudara kita yang membutuhkan, ini juga ibadah. Sebagaimana umrah, haji juga ibadah. Bahkan ketika seorang menjadikan perkara-perkara yang hukum asalnya mubah, tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka menjadi ibadah. Seorang memakai pakaian, semua orang memakai pakaian, tapi ketika ia niatkan tujuannya untuk sholat, menutup auratnya, menjalankan perintah Allah, maka menjadi ibadah. Kenapa? Karena perkara tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, wahai manusia, pakailah pakaian terbaik kalian ketika kalian hendak sholat menuju masjid. Ketika dia melaksanakan ini, motivasinya untuk merealisasikan firman Allah tadi, maka menjadi ibadah. Jadi ketika Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kita tidak mengartikannya berarti manusia itu nggak boleh ngapa-ngapain, dia cukup sholat, puasa, zakat, haji, udah nggak boleh ngapa-ngapain yang lain. Enggak. Makanya disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang definisi ibadah, dan dirangkai oleh Syekh Hafidz Ibni Ahmad Al-Hakami dalam bentuk bait-bait syair. Kata beliau, thumma al-ibadatu yasmun jami'u likulli ma yardal ilahu sami'u. Definisi ibadah itu adalah suatu penamaan yang mencakup segala hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berupa ucapan, perbuatan yang nampak atau yang tidak nampak. Arti perbuatan dan ucapan yang nampak, perbuatan anggota tubuh, ucapan lisan. Adapun yang tidak nampak, perbuatan hati dan ucapan hati. Karena hati memiliki ucapan yaitu niat, dan memiliki perbuatan seperti takut, cinta, ini perbuatan hati. Baik. Maka ini yang pertama kata penulis. Kenapa beliau menulis kitab Tauhid? Karena ternyata Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah untuk mentauhidkannya. Wa qaulillahi wa qaulihi ta'ala wa laqad
ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus kepada setiap rasul, kepada setiap umat seorang rasul yang menyeru umatnya untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi segala yang diibadahi selain Allah atau disebut dengan taghut. Taghut setiap yang diibadahi selain Allah dan dia ridha. Setiap yang diibadahi selain Allah dan dia ridha. Adapun dia diibadahi selain Allah tapi dia tidak ridha, maka dia pada objeknya bukan taghut. Seperti misalnya Isa bin Maryam diibadahi oleh orang-orang Nasara, tapi dia tidak ridha, maka dia bukan taghut, tapi dia adalah hamba dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dizalimi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus kepada setiap umat Rasul yang menyeru untuk umatnya hanya beribadah kepada Allah dan menjauhi segala yang diibadahi selain Allah. Dan ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Jadi ketika kesyirikan pertama terjadi, nanti kita akan bahas di bab ini juga disebutkan oleh penulis nanti tentang bab al-ghulu fis salihin, bab tentang berlebihan di dalam memuji dan menyanjung orang-orang saleh sehingga mengantarkan manusia kepada kesyirikan. Ini nanti akan dibawakan oleh beliau bahwasanya kesyirikan pertama yang terjadi di muka bumi ini adalah dikarenakan sikap berlebihan di dalam memuji, menyanjung dan mengagungkan orang-orang saleh. Ini di antara penyebab terjadinya kesyirikan. Di antara penyebab terjadinya kesyirikan. Ketika terjadi kesyirikan, manusia tersesat dari jalan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan mereka tersesat. Allah berfirman, "Inna alaina lal huda." Di dalam surat Al-Lail kata Allah, kewajiban bagi kami kata Allah untuk menjelaskan yang namanya hidayah. Dan Allah berfirman dalam suratul Isra, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami tidak akan pernah menghukum, mengazab, menyiksa suatu kaum sampai kami mengutus kepada mereka rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang menjelaskan kekeliruan mereka. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat manusia-manusia ini mulai tersesat, terjatuh ke dalam kesyirikan, Allah tidak pernah membiarkan hambanya ini tenggelam di dalam kebodohan, kesyirikan, melainkan pasti Allah akan utus kepada mereka Rasul. Inilah makna dari ucapan para ulama pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Di dalam surat Al-Qiyamah kata Allah, apakah manusia menyangka mereka setelah diciptakan dibiarkan begitu saja tanpa diberikan arahan, tanpa diberikan petunjuk yang mereka bisa berjalan di atasnya agar tidak tersesat? Allah tidak akan pernah melakukan hal tersebut. Sebaliknya Allah sangat perhatian terhadap hamba-hambanya. Allah sangat menyayangi hamba-hambanya. Di antara bentuk kasih sayang dan cinta Allah kepada hamba-hambanya adalah Allah mengutus kepada mereka Rasul yang menjelaskan kepada mereka tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Imran menyebutkan tentang hal ini. Kata Allah, لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Sungguh teramat besar anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang beriman
yaitu ketika Allah mengutus kepada mereka seorang Rasul dari kalangan diri mereka sendiri, yang Rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan mereka. Padahal kata Allah, sebelum kedatangan Rasul ini, mereka benar-benar berada di dalam kesesatan yang nyata. Maka tidaklah Allah menyelamatkan seorang dari kesesatan melainkan melalui jalur para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul. Maka ini makna firman Allah, sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang menyuruh mereka untuk beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi taghut yang diibadahi selain Allah. Kemudian Allah juga berfirman di dalam suratul Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah menetapkan bahwasanya kalian tidak boleh untuk beribadah kepada selain Allah. Dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Ini namanya qadha'un syar'i. Ketetapan Allah yang sifatnya syariat. Ada ketetapan Allah yang lain yang sifatnya takdir. Jadi ada dua qadha'. Yang pertama qadha' kauni qadari. Yang kedua qadha'un syar'i. Yang pertama ketetapan Allah yang sifatnya takdir. Pada ketetapan Allah yang sifatnya takdir ini, manusia nggak ada pilihan. Contohnya misalnya, kita lahir berkebangsaan Indonesia. Kita nggak bisa milih. Hidung kita secukupnya, nggak pesek-pesek amat, nggak mancung-mancung juga. Mata kita hitam, kulit kita putih kagak, hitam kagak. Antara coklat dan seperti itulah. Rambut kita hitam, kita nggak bisa milih. Nggak ada tuh orang yang lahir request ke Allah, ya Allah saya nanti dibikin gini ya, rambutnya pirang dan seterusnya. Nggak ada, karena privilege orang tua misalnya, karena orang tuanya ningrat lalu dia minta, ya Allah saya darahnya jangan merah ya, saya biru. Nggak ada seperti itu. Nah ini namanya qadha'un qadariyun kauni. Ini ketetapan Allah yang sifatnya takdir. Kita nggak ada pilihan. Maka kita tidak akan ada konsekuensi pahala atau dosa padanya. Karena kita nggak ada ikhtiar. Nggak ada tuh orang berdosa karena dia lahir berkebangsaan Indonesia. Nggak ada. Atau dia jadi dapat pahala karena dia lahirnya bangsa Arab. Atau lahirnya keturunan Nabi. Nasabnya nasab Nabi walaupun diragukan misalnya. Nggak ada yang seperti itu. Itu nggak ada konsekuensi dia mendapatkan pahala atau dosa karena ketetapan Allah yang sifatnya kauni, yang sifatnya takdir. Adapun yang kedua, qadha'ullahi asy-syar'i, ketetapan Allah yang sifatnya syar'i, yaitu berisi perintah atau larangan. Inilah yang disebut dengan syariat. Seperti pada firman Allah dalam suratul Isra ini, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah menetapkan kepada kalian bahwasanya kalian tidak boleh beribadah kepada selain Allah kecuali hanya kepada Allah, dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua. Perhatikan di sini, ketetapan Allah yang sifatnya syariat ini terikat dengan pilihan dan kemampuan. Manusia ketika dia diperintah untuk sholat, apakah dia bisa memilih untuk mengerjakan atau tidak? Bisa. Buktinya banyak yang gak sholat. Tapi banyak juga yang sholat. Manusia bisa tidak beribadah hanya kepada Allah? Bisa. Tapi buktinya ada mereka yang tidak mau beribadah kepada Allah dan lebih memilih beribadah kepada patung misalnya. Berarti ketetapan Allah yang sifatnya syar'i terikat dengan
ikhtiar, pilihan manusia. Dan disinilah yang berkonsekuensi pada pahala atau dosa, surga atau neraka. Di dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah itu tidak pernah melihat menjadikan standar penilaian pada kalian pada harta atau pada jasad kalian, fisik kalian. Karena fisik kita murni pemberian Allah. Begitu juga harta murni pemberian Allah. Tapi yang Allah jadikan standar penilaian pada kalian adalah pada hati kalian, sejauh mana niat kalian jujur karena Allah. Dan juga pada amalan kalian, sejauh mana kalian menjadikan amalan ini murni, ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan alhamdulillah yang telah menjadikan standar penilaian ini pada hati dan pada amalan, bukan pada fisik, bukan juga pada harta yang kita nggak ada pilihan di dalamnya. Nah, kemudian ayat berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala dari ucapan penulis, wa qawlihi ta'ala, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu awladakum ila akhiril ayat. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, ayo marilah kalian, aku bacakan kepada kalian hal-hal yang Allah haramkan untuk kalian. Yang pertama, alla tusyriku bihi syai'an. Janganlah kalian sekali-kali menyekutukan Allah dengan selainnya. Kemudian yang kedua, hendaklah kalian hanya beribadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, jangan kalian membunuh anak-anak kalian hanya karena khawatir tidak bisa menafkahi mereka. Allah yang menanggung rezeki mereka. Kemudian yang keempat, jangan kalian mendekati dosa perzinahan, pembunuhan, dosa perzinahan, dosa-dosa yang mengantarkan kalian kepada perbuatan yang bejat. Kemudian yang berikutnya, jangan membunuh jiwa yang tidak berhak untuk dibunuh. Ini adalah yang Allah wasiatkan kepada kalian. Kemudian jangan kalian mendekati harta anak yatim untuk memakannya secara batil. Ini juga diharamkan. Biarkan mereka besar dan berikan kepada mereka harta mereka. Juga jangan melakukan pengurangan dalam menimbang. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, "Man arada an yanzura ila wasiyyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuh falyaqra hadhihi al-ayat." Kata Abdullah bin Mas'ud, siapa saja yang ingin membaca secara langsung wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir, yang diberikan stempel secara resmi, maka silakan dia membaca ayat-ayat ini. Silakan dia membaca ayat-ayat ini yang ada di dalam surat Al-An'am, di akhir-akhir surat Al-An'am. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu qala كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق العباد على الله قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا أخرجه fi sahihain. Dari Mu'adz bin Jabal
Ia mengatakan suatu saat aku pernah dibonceng oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Naik bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan, wahai Mu'ad, tahukah engkau apa hak Allah yang harus dan diprioritaskan oleh hamba di dalam menunaikannya? Dan apa hak hamba yang Allah akan berikan kepadanya kalau ia menunaikan hak Allah? Lalu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Aku tidak mengetahui, kata Mu'adz. Atau bisa saja aku tahu, tapi untuk mendapatkan jawaban yang lebih kompleks, yang lebih valid, maka Mu'adz mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Di sini bukan Allahu a'lam saja, tapi Allahu wa rasuluhu a'lam. Kita akan bahas nanti insyaallah. Kita selesaikan dulu hadisnya. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Mu'adz tentang hak ini. Kata Rasulullah, fa inna haqqallahi 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba adalah mereka harus beribadah kepada Allah dan tidak boleh beribadah kepada selainnya. Ini hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba. Dan konsep hak dan kewajiban itu, misalnya ada dua pihak, pihak A dan pihak B. Ketika mereka ini ada hubungan hak kewajiban, maka apa yang menjadi hak bagi A, kewajiban bagi B. Apa yang menjadi hak bagi B, maka kewajiban bagi A. Misalnya, ada seorang A, dia bekerja pada perusahaan B. Maka A ini memiliki hak di akhir bulan setelah dia bekerja untuk mendapatkan gaji upahnya. Ketika itu menjadi haknya, berarti kewajiban bagi B untuk menyerahkannya. Dan kalau dia tidak menyerahkannya, maka itu kezaliman. Baik. Allah Subhanahu wa ta'ala, hak yang paling utama yang harus ditunaikan oleh manusia sebagai kewajiban bagi mereka adalah beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukan ia dengan sesuatu apapun. Adapun hak hamba yang akan diberikan oleh Allah, Allah tidak akan mengazab siapapun yang tidak menyekutukan ia dengan sesuatu apapun. Perhatikan di sini, tidak ada seorang pun yang bisa mewajibkan bagi Allah sesuatu apapun. Tidak ada seorang yang mewajibkan bagi Allah sesuatu apapun. Tapi dialah Allah dengan karunia-Nya yang akan memberikan balasan bagi hambanya. Jadi tidak dikatakan itu kewajiban Allah yang harus ia bayarkan karena hamba. Tidak. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan di dalam Nuniyah, ma lil ibadi alaihi haqqun wajibu huwa awjabal ajral azim asyani. Tidak ada seorang hamba pun yang bisa mewajibkan sesuatu bagi Allah, tapi dialah Allah yang dengan keutamaannya memberikan balasan bagi hamba-hambanya. Karena manusia, seperti apapun ibadah yang mereka lakukan, mereka tidak bisa berutang kepada Allah. Maksudnya menjadikan Allah ini berutang kepada manusia. Nggak bisa. Kenapa? Karena kita datang di dunia ini, kita sudah berutang terlebih dahulu kepada Allah. Apa itu utangnya? Nikmat penciptaan. Ketika Allah menciptakan kita, kita nggak bisa balas. Kita mau balas dengan apa? Kita sebelum Allah ciptakan adalah sesuatu yang tidak ada. Di dalam surat Al-Insan ayat pertama, hal ata 'alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Belumkah sampai kepada manusia tentang suatu zaman, suatu masa, pada saat itu mereka belum
belum bisa disebut sebagai sesuatu karena nggak ada. Kemudian dari nggak ada ini Allah menjadikan kita ada. Tanpa karena kehebatan kita, bukan karena privilege orang tua kita, nggak ada apa-apa. Murni keinginan Allah ingin menciptakan kita. Jadi nggak mungkin kita bisa balas nikmat ini. Kita mau balas dengan apa? Kita mau balas dengan bersedekah. Lah sedekah juga itu harta dari Allah. Gak ada yang kok bisa Ustadz kok harta dari Allah? Iya harta dari Allah. Mau tahu buktinya? Bumi beserta isinya ini milik siapa? Mungkin gak Anda mendapatkan duit dari selain usaha di muka bumi ini? Oh ada Ustadz dia kerjanya di luar angkasa. Taib, luar angkasa milik siapa? Milik Allah juga. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Maka harta yang kita miliki juga dari Allah. Kan gak bisa kita balas Allah dengan milik Allah sendiri juga. Gimana kita mau balas? Makanya kata Nabi SAW, kullu sulama min bani Adam kulla yawmin tatlu'u fihi syams alaihi sadaqah. Setiap persendian yang ada dalam tubuh manusia, setiap hari matahari terbit, wajib untuk disedekahkan. Dikeluarkan sedekahnya. Harus dikeluarkan sedekahnya sebagai bentuk syukur. Itu berapa? Para ulama menyebutkan sekian ratus ribu yang harus dikeluarkan. Tapi sekarang pertanyaannya, sanggup nggak kita setiap hari membayar sekian ratus ribu? Ya sanggup. Tapi Allah tidak butuh harta kepada kita untuk menambah kekayaan dan kerajaannya. Allah hanya menginginkan dari kita untuk tahu diri sebagai manusia, bersyukur kepada Allah yang telah menciptakannya. Kata Nabi SAW, fakullu takbiratin sadaqah. Setiap ucapan takbir terhitung sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Setiap ucapan alhamdulillah sedekah. Wa kullu tasbihatin sadaqah. Setiap ucapan subhanallah sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Setiap ucapan la ilaha illallah sedekah. Wa tuslihu bainal itsnaini sadaqah. Engkau mendamaikan antara dua orang yang sedang bertikai juga sedekah. Wa tu'inu rajul ala dabatihi fatarfa'uhu 'alaiha aw tahmilu 'alaiha mata'ahu sadaqah. Engkau membantu seorang naik ke atas kendaraan tunggangannya sedekah, atau membantu menaikkan barangnya sedekah. Jadi nikmat yang tidak bisa kita balas adalah nikmat Allah menciptakan kita di muka bumi ini. Kita nggak bisa balas. Sehingga Allah nggak punya utang kepada kita. Mau kita beribadah sehebat-hebatnya, kita nggak akan bisa membalas nikmat penciptaan ini. Gimana kita membalasnya? Nggak bisa. Nggak bisa. Kita sekarang, kita terhadap ibu kita saja, bisa nggak kita balas? Mau kita kasih seluruh harta di dunia ini nggak bisa. Suatu saat datang seorang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala di musim haji, setelah ia datang dari Khurasan. Khurasan jauh sekali, dekat-dekat Persia dan seterusnya, daerah bekas jajahan Uni Soviet. Dia menggendong ibunya, lalu ngambil miqat, umrah, haji. Setelah selesai haji, ia datang kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Wahai Amirul Mukminin, aku menggendong ibuku dari Khurasan, kemudian mengajaknya tawaf, menunaikan umrah dan haji. Semuanya aku gendong. Setelah aku melakukan semua itu, apakah aku sudah dikatakan telah membalas kebaikan ibuku? Kata Umar bin Khattab, lah. Wala talqa min talaqatiha. Enggak akan pernah engkau balas dengan ini semua. Bahkan apa yang kau lakukan ini tidak bisa menggantikan satu jeritan sakit ketika melahirkanmu. Subhanallah. Jadi nggak bisa, manusia saja kita nggak bisa balas seperti ibu kita, ayah kita. Kita nggak bisa balas karena memang nggak seimbang. Dia orang tua, kita anak, kita nggak bisa. Begitu juga Allah Al-Khaliq, kita makhluk. Jadi nggak seimbang kita ingin membalas nikmat Allah itu benar-benar apple to apple, kita balas satu dibalas satu, itu nggak bisa, nggak ada.
Karena nggak seimbang. Maka kita tidak bisa mewajibkan sesuatu bagi Allah. Seperti misalnya seorang punya utang, kita bisa mewajibkan bagi dia untuk membayar kepada kita. Tapi Allah nggak ada yang bisa menjadikan Allah berutang kepadanya, nggak ada. Tapi dialah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan karunia dan rahmatnya, dia yang akan memberikan pahala bagi hamba-hambanya. Maka ini hak Allah yang harus ditunaikan oleh seorang hamba, kata Rasulullah, yaitu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan ia dengan sesuatu apapun. Adapun sebagai balasannya ketika hamba tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengazab hamba yang tidak menyekutukan ia dengan sesuatu apapun. Walaupun dia melakukan dosa besar, walaupun dia memiliki catatan dosa sebesar gunung, bahkan sebesar bumi, maka itu semua Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya selama dia tidak melakukan kesyirikan. Sebutkan dalam hadis Aisyah bahwasanya dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW mengatakan, lillahi dawawinu thalatha. Allah itu memiliki 3 jenis catatan amalan manusia. 3 jenis catatan amalan manusia. Diwanun yaghfiruhullah. Yang pertama, catatan amalan yang akan diampuni oleh manusia. Catatan amalan manusia yang akan diampuni oleh Allah. Yang kedua, diwanun la yaghfiruhullah. Catatan yang tidak akan diampuni oleh Allah. Yang ketiga, diwanun la ya'ba'ullahu bih. Catatan yang Allah tidak akan tinggalkan. Yang pertama, catatan yang Allah tidak peduli dan Allah akan ampuni. Yang kedua, catatan yang Allah akan ampuni, yang Allah tidak akan ampuni. Kemudian yang ketiga, catatan yang Allah tidak akan tinggalkan. Adapun yang pertama, kata Rasulullah SAW, adapun catatan yang akan Allah ampuni, ini adalah catatan dosa-dosa selain kesyirikan dan yang tidak berkaitan dengan hak sesama manusia. Dosa yang tidak sampai kepada kesyirikan, kekufuran, dan juga bukan berkaitan dengan hak manusia. Yang kedua, catatan amalan yang tidak akan diampuni oleh Allah adalah yang di dalamnya berupa kesyirikan. Kekufuran ini Allah tidak akan ampuni. Kemudian yang ketiga, catatan yang Allah tidak akan pernah tinggalkan adalah catatan amalan yang berkaitan dengan hak sesama hamba. Catatan amalan yang berkaitan dengan hak sesama hamba, kezaliman ataupun yang semisalnya. Baik. Lalu kata Nabi SAW, adapun hak hamba yang akan Allah berikan adalah Allah tidak akan mengadab siapapun yang tidak menyekutukan ia dengan selainnya. Lalu kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ya Rasulullah, afala ubashshirun nas? Wahai Rasulullah, boleh enggak apa yang kau sampaikan ini aku sebarkan, aku beritahukan kepada orang-orang agar mereka senang? Kata Rasulullah, fayattakilu, jangan engkau sebarkan karena khawatir mereka akan bermalas-malasan dalam melakukan ibadah. Asal mereka tidak syirik, mereka tidak akan menambah ibadah. Jangan. Namun di akhir hidupnya Mu'adz bin Jabal, karena ia khawatir termasuk orang-orang yang menyembunyikan ilmu, maka beliau menyampaikan hadis ini kepada siapa saja yang hadir di saat beliau menjelang wafat. Karena beliau khawatir termasuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan di dalam kitab,
maka mereka ini akan dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh seluruh makhluk. Maka Muadz bin Jabal khawatir termasuk ke dalam orang yang dilaknat ini, maka ia menyampaikan hadis ini sehingga sampai kepada kita dan kita membacanya hari ini. Demikian yang bisa kita sampaikan pada bab yang pertama ini. Kita lanjutkan bab yang kedua insyaallah tentang keutamaan tauhid pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Sepertinya akan ada rencana pertemuan 2 kali dalam 1 bulan. Ini pekan 3, mungkin pekan 1 mungkin. Kita lihat nanti insyaallah ta'ala. Semoga Allah mudahkan. Wallahu alam, silakan jika ada pertanyaan. Barakallahu fikum. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum. Hmm. Nah. Jadi bedakan antara Allah tidak akan mengazab siapa saja yang tidak melakukan kesyirikan dengan orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini 2 hal yang berbeda. Yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, mereka tidak akan ditimbang, tidak akan ditanya satu-satu tentang catatan amalannya. Mereka tidak akan mengalami hal-hal seperti itu. Adapun ahli tauhid yang mereka masuk surga dan tidak akan diazab, mereka akan melewati hisab. Mereka akan melewati mizan timbangan. Dan ketika mereka ditimbang, disebutkan dalam hadis bitaqah, ada seorang yang didatangkan di hari kiamat kelak, berdiri di hadapan Allah dan dibukakan catatan amalannya berisi 99 jilid. 99 jilid ini, setiap jilid berisi lembaran sejauh mata memandang. Isinya dosa-dosa berkaitan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. 99 jilid. Ketika itu Allah bertanya kepada hamba ini, apakah engkau setuju dengan catatan ini? Adzalamaka katabati al-kiram. Apakah malaikat-malaikat yang mencatat amalanmu, malaikat-malaikatku yang mencatat amalanmu, menzalimimu, yaitu menulis dosa yang tidak pernah engkau lakukan? Kata hamba tersebut, enggak ya Allah, aku mengaku semua itu aku lakukan. 99 jilid, setiap jilid sejauh mata memandang. Subhanallahil azim. Lalu kata Allah, alaka hasanatun ghairaha? Apakah engkau memiliki kebaikan selain dari dosa-dosa ini? Kata hamba tersebut seakan-akan dia udah nyerah. Kayaknya udah gak ada ya Allah. Apa kata Allah? Bala. Inna laka indana hasanah wa innaka al-yawma la tudlam. Engkau punya kebaikan. Kami simpan. Dan hari ini engkau tidak akan pernah dizalimi sedikit pun. Lalu Allah memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan satu bitaqah, satu kartu catatan saja yang isinya la ilaha illallah. Maka 99 jilid catatan dosa tadi diletakkan di sebuah timbangan yang memiliki 2 wadah. Diletakkan di wadah kiri yang timbangan ini, yang catatan 99 jilid ini, kemudian satu kartu la ilaha illallah diletakkan di sebelah kanan. Malat bihinna la ilaha illallah. Ternyata timbangan satu la ilaha illallah yang ia amalkan di dalam hidupnya, yang ia ucapkan dengan tulus dari lisannya, ternyata itu mengalahkan
beratnya timbangan 99 jilid tadi. Dan Allah berfirman, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ radiyah. Siapa saja yang catatan amalan kebaikannya lebih berat, maka dia langsung masuk surga. Maka tidak mesti orang yang tidak akan diadab oleh Allah, maka dia masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Enggak harus. Dia akan melewati adab, dia akan melewati arf, dia akan melewati diberikan kitab dan seterusnya. Adapun 70.000 yang nanti akan kita bahas pada bab yang keempat, ini mereka adalah orang-orang yang istimewa. Mereka 70.000 yang tanpa hisab, tanpa azab, dikarenakan mereka bisa merealisasikan 4 hal yang akan kita sebutkan nanti pada tempatnya insyaallah ta'ala. Demikian, Wallahu a'lam. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada Ustaz, keluarga dan untuk jamaah yang hadir di majelis ini. Amin. Amin. Ustaz, mohon pencerahannya bagaimana supaya kita tidak selalu berharap kepada manusia. Karena kadang masih saja mengharap dihargai, dihormati, dan mengharap ucapan terima kasih. Bila saya sudah membantu, mohon pencerahannya. Allah berfirman di dalam surat Al-Insan, kata Allah menceritakan tentang amalan penghuni surga ketika mereka dahulu hidup di dunia. Ternyata amalan tersebut yang membuat mereka masuk surga. Apa amalannya? Kata Allah, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka itu semasa di dunia wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka di antara amalannya memberi makan kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan juga para tahanan. Ketika mereka ngasih makan ini, mereka mengatakan, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak pernah mengharapkan kalian membalas atau ucapan terima kasih. Kami tidak mengharapkan itu. Kenapa? Karena yang kami harapkan balasannya dari Allah dan ucapan terima kasihnya dari Allah. Lalu sisi pendalilannya, ketika seorang tidak mendapatkan terima kasihnya ini di dunia dan balasannya di dunia, maka dia akan mendapatkan balasannya di akhirat. Allah berfirman, masih di dalam surah yang sama, kata Allah setelah mengizinkan orang-orang ini masuk ke dalam surga, kata Allah, inna hadza kana lakum jazaan wa kana sa'ikum mashkura. Wahai penduduk surga, tahu nggak kalian? Inilah balasan dari yang kalian lakukan dahulu di dunia, yang kalian tidak minta balasannya dari manusia. Ini sekarang balasannya. Wa kana sa'ikum mashkura. Dan Allah berterima kasih terhadap amalan kalian dan perbuatan kalian yang dahulu ucapan terima kasihnya kalian tidak harapkan dari manusia. Ini luar biasa dua ayat ini. Kalau seorang memperhatikan dua ayat ini di dalam surat Al-Insan, Allah berfirman, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ayat 8 dan ayat 9. Ayat 8 dan ayat 9 di surat Al-Insan. Kemudian balasannya ada di ayat 22 dan 23. Cukup di ayat 22 saja. Ayat 22. Kalau seorang mengamati ayat-ayat ini, bahwasanya penduduk surga, kenapa mereka mendapatkan balasannya di akhirat kelak? Karena mereka tidak mengharapkan balasannya di dunia ini. Sebaliknya, orang yang mengharapkan balasannya di dunia, maka jangan harap, dia harapkan, dia dapatkan di akhirat. Allah berfirman di dalam surat Al-Hadid, dalam surat Al-Ahqaf, wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan nari adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha.
di hari orang-orang kafir didatangkan, lalu dikatakan kepada mereka, mohon maaf, kalian sudah menghabiskan kebaikan balasan kalian dahulu di dunia. Sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada. Dan di dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ana aghna syuraka'i 'ani syirk. Man 'amila 'amalan asyraka ma'iya fihi ghairi taraktuhu wa syirkah." Kata Allah, aku yang paling tidak butuh dengan sekutu. Siapa saja yang melakukan amalan, dia meniatkan di dalamnya untuk aku dan selainku, atau meniatkan selainku, maka aku tinggalkan ia, minta balasannya kepada selainku itu. Siapa saja yang melakukan amalan, meniatkan untuk selainku, kata Allah, maka aku akan tinggalkan ia dan aku biarkan ia meminta pahalanya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka ini, kalau seorang ingin belajar untuk ikhlas, tidak mengharapkan balasan atau mengharapkan ucapan terima kasih dari manusia, dia harus tahu bahwasanya balasan yang diharapkan atau ucapan terima kasih yang ditunggu-tunggu ini dikhawatirkan menjadi balasan yang dipercepat dan tidak akan ada lagi balasan baginya di akhirat kelak. Berbeda dengan seorang misalnya, dia berbuat baik tidak mengharapkan pahala, tidak mengharapkan balasan dari orang tersebut, juga tidak mengharapkan ucapan terima kasih, tapi orang itu mengucapkan terima kasih, maka sah-sah saja. Atau orang itu membalas, juga sah-sah saja. Karena memang bedakan antara kita berinteraksi dengan Allah dengan berinteraksi dengan makhluk. Ketika kita sudah niatkan semuanya untuk Allah, apapun yang diberikan oleh makhluk tidak akan merugikan kita. Sahibul khalaiqa bil jusumi wa innama arwahuhum fi manzilin fawqani. Kata Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di dalam manzuma As-Sayri ila Allah wa Daril Akhirah, mereka ini berinteraksi dengan makhluk itu dengan jasadnya saja. Tapi hati dan ruh mereka bergantung semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika mereka memberikan pemberian, niatnya untuk Allah, orang mau balas atau tidak balas, gak ada masalah bagi mereka. Kalau orang balas juga gak ada masalah. Karena niatnya tidak akan tercoreng karena balasan dari orang lain. Karena sudah untuk Allah ia melakukan semua itu. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Siapa saja yang berbuat baik kepada kalian, membantu, memudahkan, atau apapun itu, berikan upah. Upah berupa duit, atau makanan, atau apapun, kasih benda. Kalau kalian tidak memiliki sesuatu yang dengannya kalian jadikan upah untuk membalas orang tersebut, fad'u lahum, baru doakan, jazakallah khairan. Baru, jadi doa itu kedua. Pertama ngasih upah dulu. Ini enggak, belum afwan akhi. Enggak kayak gitu juga. Artinya, interaksi sesama manusia kita harus balas. Adapun berkaitan dengan Allah itu urusan lain. Ini masalah hati. Dan itu butuh latihan. Ini butuh belajar. Butuh latihan dan butuh belajar. Kita butuh kitab-kitab seperti Manzumah Sayri ila Allah wa Daril Akhirah. Bagaimana cara kita memanage hati, memanage amalan kita juga, lisan kita, agar semuanya kita itu melakukan apapun motivasinya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita butuh hal-hal yang seperti itu. Allahul musta'an. Bismillah, bapak biologis itu masuk kategori orang tua atau tidak? Apakah anak yang tidak punya nasab kepada bapak biologisnya akan tetap dianggap durhaka kepada orang tua bila anak perempuan itu menyakiti hati bapak tersebut? Apakah anak perempuan tersebut tetap dianggap durhaka bila tidak mau atau tidak ikhlas mengurus bapak biologisnya? Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Wa jazakum wa barak fiik. Naam. Di dalam Islam,
hukum-hukum itu mu'tabar ketika sesuai dengan yang dituntunkan. Seperti misalnya rukhsah di dalam bulan Ramadan untuk seorang tidak berpuasa. Ketika seorang melakukan perjalanan pada perkara-perkara yang dibolehkan oleh Allah, maka dia boleh untuk mengambil rukhsah keringanan tidak berpuasa. Tapi ada seorang, dia sengaja safar untuk melakukan maksiat. Safar ke negeri kafir untuk melakukan zina, misalnya minum khamar dan seterusnya, wa'iyadzubillah. Maka ini tidak mendapatkan rukhsah untuk puasa. Tidak mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Maka begitu juga hukum-hukum di dalam syariat ini berlaku pada perkara-perkara yang diizinkan oleh syariat. Sehingga zina ini tidak menjadikan seorang laki-laki menjadi ayah yang diakui di dalam syariat. Karena yang diakui di dalam syariat, yang konsekuensinya seorang laki-laki bisa menjadi wali bagi putrinya, mewarisi putrinya, dia adalah yang berasal dari pernikahan yang sah. Tapi kalau memang ini terjadi, sehingga ada ayah biologis dan ada ayah nasab, maka kalau seorang menyakiti hati orang lain tidak ada hubungan sama sekali, itu pun sudah tidak layak. Lalu bagaimana kalau seandainya dia masih ayah biologisnya, apalagi para ulama ada sedikit perbedaan pendapat tentang hal ini. Tentang keabsahan seorang laki-laki yang berzina dengan wanita yang tidak berzina kecuali dengan laki-laki tersebut, apakah bisa dinasabkan kepada laki-laki tersebut putrinya ataukah tidak? Ini khilaf di kalangan para ulama. Tapi kalau seandainya seorang menyakiti tetangganya saja yang tidak ada hubungan sama sekali, yang dia orang Indonesia, tetangganya orang Afghanistan misalnya, itu sudah tidak layak. Lalu bagaimana kalau seandainya ada hubungan lain yang mengikat antara keduanya ini? Demikian, wallahu a'lam. Ustaz Didin bertanya, bagaimana cara menghilangkan kebiasaan tatayyur? Tatayyur artinya menganggap sesuatu sial yang Allah tidak menjadikan sebab kesialan. Karena seringkali otomatis otak berpikir. Misalnya, mendengar suara burung berpikir akan ada saudara yang meninggal. Karena saya besar di lingkungan keluarga Jawa yang masih kental dan belum mengenal Sunda. Nah, saya ada salah seorang karyawan di Gunung Salak. Jadi di sana tuh ada burung namanya burung wik-wik. Iya. Katanya kalau burung ini bunyi, itu ada yang meninggal tuh di kampung. Akhirnya ini, Pak gini Pak, kita tes deh. Hari ini kita hitung berapa kali burung itu bunyi dan kita lihat berapa yang meninggal di bawah. Bener, akhirnya nggak ada. Ya udah, berarti khurafat yang tidak ada ketentuan petunjuk dari Al-Quran dan hadis. Akhirnya mulai saat ini si bapak tersebut ketika dengar bunyi burung, dia langsung ketawa sendiri. Mengakui kebodohannya selama ini. Mempercayai sesuatu yang tidak ada dasar ilmiah untuk kita bisa percayai. Iya. Bagaimana cara menghilangkannya? Dia berdoa sebagaimana kata Nabi SAW, Allahumma la tayra illa tayruk. Ya Allah, tidak ada kesialan kecuali apa yang engkau jadikan sial. Dan burung ini tidak pernah Allah jadikan sebagai alasan kesialan. Baik, jam 11 ini bisa kita sampai. Ada lagi yang ingin bertanya? Nah, apa perbedaan as-sahihain dan muttafaq alaih? As-sahihain dengan alif lam, para ulama di sini yang dimaksudkan adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Adapun muttafaq alaih, ada beberapa sedikit perbedaan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan muttafaq alaih ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan Ahmad. Ada yang mengatakan enggak, seperti Ibnu Hajar di dalam Bulughul Maram, dia mengatakan cukup diriwayatkan Bukhari dan Muslim maka dia muttafaq alaih.
Ada juga yang mengatakan walaupun diriwayatkan Bukhari dan Muslim tapi bukan dari sahabat yang sama, bukan muttafaq alaih. Ada yang mengatakan harus sama sahabatnya baru muttafaq alaih. Ini perbedaan-perbedaan yang intinya tidak diragukan kesahihannya. Baik. Demikian ada sedikit perbedaan di kalangan para ulama as-sahihain dan muttafaq alaih. Cukup pas jam 11. Ini yang bisa kita sampaikan. Jika ada benar yang semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.